Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi uswah teladan buat kita umat Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Ciri-ciri Ibadur Rahman, hamba-hamba kekasih Allah. Allah menjelaskan beberapa ciri dan sifat keutamaan dan akhlak sempurna yang disandang oleh Ibadur Rahman, yang karenanya mereka berhak menerima pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya pula Allah memberi mereka tempat yang mulia, yaitu surga. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Sekurang-kurangnya ada 9 ciri atau sifat dari Ibadur Rahman. Yang pertama, wa ibadur rahmani yamshuna 'alal ardi haunan. Ciri yang pertama dari Ibadur Rahman adalah orang yang berjalan dengan tenang dan sopan, tidak menghentak-hentakkan kakinya atau terumpahnya dengan congkak dan sombong. Kita termasuk atau tidak? Umar berkata, sesungguhnya berjalan dengan sombong itu adalah berjalan yang dibenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu alaikum bis sakinah, fa innal birra laisa fil idha'i. Wahai manusia, hendaklah kalian bersikap tenang, karena kebaikan itu bukan pada berjalan dengan cepat. Diterangkan bahwa berjalannya Nabi, beliau melangkah dengan sedikit condong ke depan. Beliau melangkah dengan halus dan tenang. Langkahnya lebar, seakan beliau ini berjalan di jalan yang menurun, jadi agak menunduk. Beliau lakukan dengan halus dan pasti tanpa tergesa-gesa. Kemudian ciri yang kedua dari Ibadur Rahman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan perkataan yang mengandung keselamatan. Jika mereka disapa dengan orang-orang yang bodoh dengan perkataan yang buruk, mereka tidak membalasnya dengan perkataan yang serupa, tetapi mereka memberi maaf
dan hanya mengatakan yang baik-baik saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang-orang jahil, maka hal itu membuat beliau semakin menjadi penyantun. Ciri yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ciri yang ketiga dari ibadur rahman ialah orang-orang yang melalui malam harinya dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, yakni orang-orang yang bermalam untuk beribadah kepada Allah. Mereka menghidupkan seluruh malam atau sebagiannya dengan sholat dan beristighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur di waktu malam dan di akhir malam mereka beristighfar. Ciri yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ciri yang keempat yaitu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Yakni orang-orang yang selalu memohon kepada Allah agar Allah memalingkannya, menjauhkannya dari neraka jahanam, dari azab neraka jahanam dan penderitaannya yang sangat keras. Walaupun mereka sudah bergaul dengan sesama makhluk dengan baik, sudah beribadah dengan bersungguh-sungguh, namun mereka senantiasa takut terhadap azab Allah, dan mereka selalu berdoa agar Allah memalingkan mereka dari azab. Kemudian ciri yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak membelanjakannya dengan berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi tengah-tengah, yakni orang-orang yang tidak berlaku mubazir di dalam membelanjakan harta, ya, dan tidak pula kikir terhadap diri dan keluarga mereka, tetapi secara pertengahan, yang sedang, tidak konsumtif dan juga tidak hedonis. Kalau istilahnya adalah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Jadi belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Dan ciri yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain di samping Allah sehingga menyekutukannya dalam beribadah, tetapi mereka memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah semata. Dan mereka tidak membunuh jiwa, membunuh orang kecuali dengan sebab yang hak. Seperti misalnya membunuh orang yang kafir sesudah beriman, atau istilahnya adalah murtad.
membunuh orang yang berzina atau membunuh orang yang berzina padahal dia sudah beristri atau bersuami, membunuh orang yang orang yang membunuh orang dengan tidak hak. Ya. Orang-orang yang berbuat demikian, yaitu yang masih yang masih berbuat syirik, kemudian juga membunuh dan berzina, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang berlipat ganda, kecuali orang-orang yang bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta melakukan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Ciri yang ketujuh, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. yakni orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, tidak mau menolong ahli kebatilan dalam melakukan kebatilannya, dan memuliakan diri dengan tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna dan tidak mengandung kebaikan. Seperti misalnya memperolok Al-Quran, mengejek Rasul, serta bercakap-cakap tentang perkara yang tidak karuan, tidak ada gunanya. Ciri yang ke-8, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang-orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka berlutut sambil mendengarkannya dengan telinga yang peka dan melihat dengan mata yang waspada. Di sini terdapat sindiran terhadap orang-orang kafir dan munafik yang tidak tersentuh sedikit pun oleh ayat-ayat Allah dan terus tenggelam dalam kekufuran, kedurhakaan, kejahilan dan kesesatan, seakan mereka tuli tidak mendengar dan buta tidak melihat. Ciri yang ke-9 yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri ibadur rahman yang ke-9 ini yang terakhir, yaitu orang-orang yang selalu memohon kepada Allah agar terlahir dari mereka keturunan yang taat dan beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Keturunannya menjadi orang yang
beriman dengan sebenar-benar iman. Dan apabila mereka melihat keluarganya sama dengannya, taat kepada Allah, maka dia merasa senang dan gembira. Karena anak yang soleh adalah aset untuk orang tuanya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholihun yad'aulah. Apabila anak Adam mati, maka terputus segala amalnya kecuali 3. Sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibadur rahman, bisa menjadi hamba-hamba kekasih Allah. Amin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.